Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pendengar dan pemirsa setia RRI Net? Salam sehat, salam semangat, dan salam budaya. Kita berjumpa dalam obrolan budaya, kali ini disiarkan dari studio RRI Net Purwokerto. Pendengar dan pemirsa, Kabupaten Banyumas yang terletak di wilayah Provinsi Jawa Tengah memiliki sejumlah objek wisata yang sudah dikenal luas oleh masyarakat. Salah satu yang menjadi andalan adalah Loka Wisata Baturaden. Wisata alam ini berada di kaki Gunung Slamet dan berjarak kurang lebih 14 kilometer dari kota Purwokerto. Selain pesona alam yang memikat, atraksi budaya dari warga setempat juga tidak kalah memikat untuk menunjang tingkat kunjungan wisatawan di sana. Seperti apa wajah Baturaden saat ini? Potensi budaya apa saja yang perlu masih dikembangkan? Bersama saya Priyo, inilah obrolan budaya dengan topik Pesona Budaya Loka Wisata Baturaden. Banyumas punya lokal wisata Baturaden. Dataran tinggi dengan air terjun, air mancur alami, dan pemandangan yang sangat memanjakan mata. I used to think the moon must be out of his mind to be chasing the sun through an endless black sky. Ini dia Taman Botani Baturaden. Area luas yang berisi tanaman dan tumbuh-tumbuhan yang cantik dengan ikon bernama Botani and the Bear. Never felt so alive. The spark is turning into wildfire. Let's burn like the stars and leave it all behind. Pendengar dan pemirsa, setelah tayangan tadi, saya yakin Anda makin tertarik untuk mengunjungi Baturaden. Tapi tunggu dulu, sebaiknya Anda simak dulu obrolan dengan kedua narasumber kami yang sudah hadir di studio. Langsung saja kami perkenalkan kepada Anda. Yang pertama ada Bapak Fendi Rudianto SE selaku Kabid Kebudayaan Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas. Selamat datang di obrolan budaya Pak Fendi. Selamat datang. Iya, terima kasih. Ya, apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik-baik Mas. Ya. Ya, terima kasih sudah hadir. Iya, matur nuwun. Dan selanjutnya di samping Pak Fendi ada Bapak Istanto selaku Marketing Badan Layanan Umum Daerah BLUT Unit Pelaksana Teknis UPT Loka Wisata Baturaden. Selamat datang Pak Istanto. Terima kasih, Ya, apa kabar Bapak? luar biasa hari ini. Ya, terima kasih sudah berkenan hadir di kesempatan kali ini. Dan kita bersama-sama akan membahas topik yang cukup menarik nih tentang pesona budaya Loka Wisata Baturaden. Mohon izin Pak Fendi, saya tanya dulu ke Pak Istanto nih, karena Silakan, Mas. beliau selaku marketing di Loka Wisata Iya, Baturaden iya. nih, Betul. pasti yang secara detail ya tahu bagaimana Loka Wisata Baturaden saat ini. Oh ya, Mas Istanto, saya panggilnya Mas aja ya? Oke. Boleh. Ya, Mas, di Loka Wisata Baturaden, tadi mungkin kita sedikit sudah menyaksikan ya video teaser bagaimana kondisi saat ini dengan banyak sekali wahana baru di sana. Nah, mungkin bisa disampaikan ke pendengar dan pemirsa nih, Loka Wisata Baturaden yang sekarang nih bedanya dengan yang dulu, ini apa sih Pak? Boleh kasih tahu nih? Ya, oke, baik. Terima kasih Mas Priyo. Ya. Jadi pemirsa di Loka Wisata Baturaden ini memang tempat wisata yang legendaris, Ya. khususnya di Pulau Jawa gitu ya. Dan kami dengan dikelola oleh BLUT UPT Loka Wisata Baturaden ini selalu setiap tahunnya ini menambah fasilitas tentunya untuk pengunjung ya. Ya. Mulai dari keamanan kami yang semakin rapi, kemudian penataan lokasi yang semakin bersih, kemudian wahana-wahana baru ada juga dari kami, ada juga dari pihak ketiga. Jadi beberapa misalnya spot foto itu memang berbayar karena tiket kami itu sudah termasuk beberapa fasilitas gratis, diantaranya ada pemandian panas, kolam renang, kemudian ada sepeda air, papan seluncur, ada cascade dan lain sebagainya seperti itu. Oke, jadi bisa dibilang setiap tahunnya selalu ada wahana baru, Betul. ada inovasi, ada Betul. fasilitas baru yang bisa Betul. dinikmati oleh pengunjung. Oke, nah untuk yang paling baru nih saat ini apa nih kalau boleh tahu nih supaya masyarakat
di seluruh Indonesia, bahkan mungkin di dunia ya, karena ini kan tayang di YouTube juga nih. Oke. Apa saja nih yang baru yang perlu diketahui masyarakat? Ya. Jadi di tempat kami sekarang sudah tersedia lahan yang luas yang rata Ya. untuk anaknya event ya. Jadi sebelumnya memang di situ untuk alokasi untuk ke keluarga sebenarnya. Tapi ini lebih untuk kegiatan seperti kegiatan komunitas, family gathering dan lain sebagainya. Kami ada panggung budaya dengan kapasitas di area itu bisa sampai 300 orang. Kemudian di Wanasuka dengan lahan yang begitu luas. Ini juga bisa menggelar untuk aneka event. Jadi selain kita wisata keluarga, lokal wisata sekarang mempunyai wajah baru, yaitu sebagai tempat atau venue terbaik di Baturaden untuk menggelar aneka macam kegiatan seperti itu. Oke. Nah, dari wahana-wahana tadi nih yang, Mas Istanto sebutkan Mhm, ya, mungkin yang bisa dibilang, menjadi ikonnya Baturaden saat ini mhm. tuh yang mana dan, supaya masyarakat ini jadi kalau ke Baturaden itu nggak bingung, mereka harus Mmm. kemana dulu nih baiknya, tujuannya nanti baru kemana kemana gitu? Oh iya, jadi alurnya pertama Iya. dari pintu masuk itu kan kita ada spot foto itu pesawat gitu ya, pesawat yang Oke, gede itu kan yang di pintu masuk. betul. Kemudian pas masuk nanti kita ada patung, Dewi Ciptarasa dan Kamandaka di situ. Ya, Kemudian turun kita ada cascade, di Sendang Amulyan namanya di situ pengunjung bisa turun kemudian menikmati, segarnya air mancur itu ya. iya. Kemudian kita naik kita ada Curug Gumawang namanya, jadi atraksinya di situ adalah kita melempar uang. Nah nanti ada, penduduk Oke, lokal yang loncat gitu ya. baik. Nah kemudian setelah itu kita naik ke berendam air panas, ada ruangan-ruangan khusus gitu private jadi pengunjung tidak usah khawatir ya karena itu bentuknya ruangan, Oke, dibatasi 15 menit karena untuk alasan kesehatan ya. Kemudian bisa naik ke kawasan Wanasuka, ada kolam renang, ada sepeda air dan sebagainya. Kemudian turun, kita naik ke Jembatan Merah ikonik yang di atas Curug Gumawang itu. iya. Kemudian ke kawasan namanya Wahana The Geong. Di situ ada jembatan kaca, ada sepeda angkasa, kemudian lain-lain spot foto yang seperti di ASEAN itu apa, di Vietnam atau apa itu yang tangan itu. Kayak Oke. pokoknya gitu itulah yang Iya, baru-baru gitu spot foto gitu sih. itu Lebih yang kayak gitu. di lokal wisata nih ya? Ya di dalamnya Di itu. dalam. Terus Mhm. kalau dari situ harus kemana lagi nih wisatawan kalau boleh tahu? Kemudian setelah itu kita turun, di situ ada Heeh, Menara 10 namanya, itu iya, untuk tempat bersantai, di situ ada aneka kuliner, mhm, ada sate kelinci, kemudian ada, susu murni dan sebagainya. Dan pengunjung kalau biasanya dulu nih, kita iya, ke tempat wisata kan mau jajan takut ya Mas, betul. bok-bokan ijik-ijik, campur Jawa nggak apa-apa ya. Oh nggak apa-apa? Jadi Iya. tuh takut kejeblugan gitu ya, kan Oh ada takutnya beberapa mahal gitu betul ya. kan biasanya di tempat lain nih Ah, ya ada tidak yang suka semuanya. harganya nembak nih ya? Betul. Nah kalau Oke, di kami itu untuk para pedagang khususnya paguyuban pedagang wisata Baduradin itu sudah harganya itu sudah tertera di masing-masing sudah tenan ada itu. ini, List daftar harganya harganya. iya, Jadi jadi dijamin tidak akan dinaikkan ya? betul. Jadi Oke, sesuai apa yang tertulis misalnya sate kelinci harganya 25.000 kayak gitu. Ya sudah bayar 25.000 saja, seperti itu. oke. Jadi paslah di kantong ya? Iya betul. Jadi kalau Anda bawa uang sekian, kalau memang sudah dikalkulasi aman lah ya? Iya, terus satu Ya, lagi, jadi kalau keluarga itu kan biasanya dari rumah heeh, memang mereka sudah prepare ya, iya, kayak tremos, kayak apa, kayak ketupat atau segala macam, iya. itu di kami boleh dibawa masuk. Oh, berarti boleh bawa makanan dari luar? Boleh Oke, beda boleh kalau boleh. masuk bioskop ya? Iya, boleh Jadi boleh. aman nih yang bawa bekal-bekal boleh Aman, tetap aman ya? betul, iya seperti itu, Oke, mhm. siap. Iya, aduh tadi baru dengar informasi dari Pak Istanto aja sudah ngiler nih ya, pengen langsung segera ke sana ya. Oke, saya ke Pak Fendi dulu nih Pak Fendi, selaku Kabid Kebudayaan Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas nih. Bapak kan dinasnya memang, membidangi pariwisata juga nih Pak. Nah sejauh ini, support dari Dinpora Budpar untuk lokal wisata Baturaden seperti apa nih? Oke, terima kasih Mas. Eee, Ya boleh lebih dekat aja Pak? Ya, ya terima kasih. Kalau support kami Pak, kemarin kita juga sudah bersama dengan, PLUD, Baturaden, kita mengadakan promosi wisata yang berbentuk kebersuran oke, kebersuran seperti itu. Kami dari, bidang kebudayaan ikut mensupport karena ya, jujur aja kami saling berkolaborasi, kami punya produknya yang menjualnya nanti Mas Istiantoko, kan seperti itu. oke. Kami produknya, yang jual beliaunya, seperti itu. Kami kemarin support di tempat kami kemarin juga, dengan BEL-UD juga kita menjalankan kemarin ada, tarian apa ya Mas namanya Mas? Ya istilahnya Lengger Lengger, Banyumasan oke. ya, kita selenggarakan di sana. Kita juga kemarin
acara Grebek Suran itu juga kita mengedepankan kearifan lokal, ya, yang istilahnya sedekah bumi, yang kemarin memang kita potong kambing kendit yang Oke. gitu, yang kita istilahnya waktu larung di sungai apa ya Mas namanya Mas? Ya, Sungai Gemiwang itu. Kita juga ke depan besok tanggal 19 di Bukit Bintang kita support juga untuk lomba dagelan bahasa Jawa gitu loh, Oke. seperti. Ya, jadi kita selalu berkolaborasi karena kita punya produknya dan yang menjual adalah di bidang pariwisata yaitu Mas Istanto? Istanto ya, nyun Oke. sewu Mas. Baru kenal Mas, ya kami jadi ya Ya, sebenarnya udah beberapa kali ketemu tapi baru kenal di sini malah ya seperti itu. baru duduk bersama ya, Pak, ya? Ya, baru duduk bersama. Oke, Jadi siap. Ya, tadi ngomong-ngomong soal atraksi budaya nih, Pak. ya, Tadi kan Bapak menyebut ada Grebek Suran. ya betul. Nah, ini kan salah satu atraksi budaya yang selalu ditampilkan setiap tahunnya ya. Setiap tahunnya, iya. Nah, Ini kemarin memang berarti ada 3 tahun ya Mas? 3 tahun kemarin Covid nggak vakum oke, Mas? Ya ini baik. baru pertama kali, Ya, pertama jadi setelah Covid ya. setelah pandemi Iya berlalu, betul, baru tahun ini kembali digelar. iya Nah, seperti itu. kemarin respon masyarakat seperti apa? Luar biasa Mas. Luar biasa ya? Iya, memang prinsip kami juga silakan dimacetkan area Baturaden. Jadi kita bisa jual, itu Oke, masuk ke YouTube juga, ya kita bisa jual kepada bangsa Indonesia, kan disaksikan di seluruh antero bangsa Indonesia, jadi kita bisa jual ke sedunia mereka malah, ya. Pak, ya? Dalam? Kalau di YouTube sedunia, Pak? Oh iya, oh sedunia ya Mas? Iya, Iya. sedunia ya, seperti itu. Oke, luar biasa berarti ya. Nah, ini kan, saya yakin di warga sekitar Baturaden bukan hanya Grebek Suran saja nih, Oke, budaya yang iya. bisa ditampilkan, yang bisa digali untuk terus dikembangkan supaya memantik, masyarakat atau wisatawan untuk berkunjung ke Baturaden. Ya. Nah, sejauh pengamatan Pak Fendi nih, kira-kira, atraksi budaya apa lagi sih yang perlu ditampilkan agar nanti lebih, memantik, pengunjung atau wisatawan lebih banyak lagi nih, Pak? Ya, kita juga punya di sini di tempat kami, Ya. kita juga bersama dengan DKKB, Dewan Kesenian Kabupaten Banyumas, yang membawahi kita juga di sana ada selalu menampilkan ebek gitu loh Mas, Oh, kesenian ebek. oke, Kemarin baik. juga di Baturaden kita juga tampilkan kesenian ebek pas hari Sabtunya. Jadi kemarin habis dari pameran kopi, apa ya namanya Mas? Festival kopi ya, festival kopi ladang kopi. Kemarin memang kami juga meneruskan ke festival atau ebek Banyumasan. Itu ebek jujur aja Mas, kami kemarin juga pernah diundang oleh teman-teman kami di Perumbas, itu Perkumpulan Warga Banyumas. Iya. Ternyata ebek di sana juga sudah menjadi agenda rutin DKB. Dari Dewan Kesenian Bali. Wow, Iya, itu luar di Bali? biasa. Di Bali. Ada ebek di sana? Iya, di Bali ada Wow, ebek ya, di sana. oke. Memang keutamaan ebek kita, jujur aja, hanya satu-satunya mungkin di Iya, Indonesia yang berani makan beling, itu pecahan kaca. Yang baik. mereka jujur aja luar biasa tanggapan mereka pada itu. Jadi kedepannya malah Mas, itu mungkin dari kita juga mau diundang ke sana untuk bisa tampil ikut berpartisipasi di DKB, Dewan Kesenian Bali, seperti itu. Wow, Ya. jadi bukan ranahnya di Jawa Tengah saja ya, Iya, tapi sudah melebar sudah melanglang buana Mas. iya, Ya sampai kebetulan ke provinsi kita tetangga ya? punya perkumpulan di Bali, itu anggotanya sampai 1.500 orang, itu seperti Oke. itu. Ya, mudah-mudahan nanti wisatawan yang di Bali bisa langsung ke Banyumas nih, ke Oke, ya Baturaden ya. seperti itu ya. Ya biar tahu aslinya ebek Iya, di Kabupaten Banyumas dan kami bisa sering ditampilkan di Baturaden Mas. Ya sering oke. kita tampilkan di Baturaden. Ya, baik. Terima kasih Pak Fendi. Saya ke Pak Istanto lagi nih, Mas deh. Tadi udah bilangnya Mas ya. Iya. Ya Mas Istanto nih, tadi udah disampaikan Pak Fendi juga nih, ternyata bukan hanya Grebek Suran tapi ada kesenian lain seperti ebek juga ya, yang diuri-uri terus untuk bisa menjadi atraksi budaya yang ditampilkan di Baturaden. Nah, menurut Mas Istanto sendiri, sejauh ini sudah maksimal belum sih untuk, atraksi budaya yang ditampilkan di sana? Oke, baik. Jadi sejauh ini yang sudah rutin berjalan itu lebih ke show kentongan ya, Oke, yang oh, tek-tek ya atau ya kentongan ya? tek-tek ya, itu Iya, setiap Sabtu Minggu di area patung Dewi Ciptoroso dan Raden Kamandaka di situ, itu setiap Sabtu Minggu ada penampil, selalu ada? selalu ada. Jadi Oke, itu tapi itu weekend saja? weekend aja, Oke, weekend aja. Kemudian beberapa misalnya kami ada tamu grup dari Jakarta atau dari luar kota, kami memang juga menyediakan untuk sajian lengger seperti itu.
Oke. Jadi ada grup lengger yang Itu by request berarti ya? by request. Oke. Karena memang untuk show budaya sendiri di Banyumas itu kan masih butuh cost ya Mas ya. Jadi Baik. kita kan untuk transport, untuk pemain lengger juga kan kita istilahnya tidak menutup mata bahwa mereka pun Ya. juga harus diapresiasi seperti itu. Makanya tidak semuanya tamu memang bisa disajikan hal demikian seperti itu. Tapi kami lagi upayakan tadi sudah ngobrol dengan Pak Fendi sendiri selaku Kabid Kebudayaan di Dinpar Butpar bahwa untuk suguhan pertunjukan karena Kabupaten Banyumas kan sudah ditetapkan sebagai kabupaten atau kota kreatif itu ya Pak. Iya. Nah kami dalam arah ke sana bagaimana pertunjukan seni budaya itu bisa menjadi sesuatu show yang reguler seperti itu. Oke, menarik sekali ya dan, pastinya yang di rumah juga semakin tertarik nih, tadi sudah disebutkan ada Gerebek Sudan, ada Lengger, ada Ebek juga, tadi juga ada Kentongan juga ya. Jadi Banyumas atau khususnya wilayah Baturadden ini juga kaya dengan budaya-budaya yang bisa potensinya digali terus ya. Oke, kita akan ngobrol lagi di segmen berikutnya dan pastikan Anda tetap bersama kami dalam obrolan budaya setelah jeda berikut ini. Mengembangkan disiplin sedini mungkin pada si kecil, tak perlu menunggu hingga ia besar nanti. Tak cuma agar patuh aturan, tapi juga mengembangkan kontrol diri sebagai cikal bakal kelak. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, kita kembali dalam obrolan budaya yang dapat Anda saksikan melalui IndiHome TV, Ninmedia, Xmedia, dan streaming melalui portal rri.co.id dan aplikasi RRI Playgo. Oke, Pak Fendi dan juga Pak Istanto, kita lanjutkan lagi perbincangan kita. Oke. Iya, saya tanya lagi ke Pak Fendi nih Pak. Bicara tentang kebudayaan Banyumas ya, khususnya sebagai wilayah di mana Baturadden berada. Ini kan banyak sekali macamnya, bukan hanya yang sudah disebutkan tadi. Kira-kira nih kalau misalnya ke depan untuk mengembangkan potensi wisata Baturadden, atraksi budaya apa lagi nih yang perlu diketahui masyarakat luas nih Pak? Kami juga di Dinpora nanti mungkin kami kerjasama dengan Mas Istanto. Ya kami juga juga nguri-uri budaya wayang Mas. Wayang? Wayang Oke. ya. Wayang Tapi yang Banyumas. gerak Banyumas ya? Ya, Gegrek Banyumas seperti itu. Jadi kami juga ada support di situ. Nanti kami mungkin kerjasama ke depan. Program-program kami nanti kita selaraskan di PLUD biar nanti ke depannya kita bisa menjual kesenian kita, budaya kita, ya, untuk bisa lebih meningkatkan tingkat kunjungan wisata ke Baturadden. Kami masalahnya juga punya banyak sekali sebenarnya Mas. Oke. Spot di tempat kami itu kita punya Andang Pangrenan, Ya. kita punya Taman Budaya Sutejo, kita punya spot kita baru juga di Menara Terate, Ya. itu memang kita juga harus spot semua seperti itu. Jadi memang kita nanti istilahnya saya dengan teman-teman penggerak kesenian di Kabupaten Banyumas nanti kami mungkin mengadakan suatu pertemuan ya untuk bisa merumuskan kira-kira apa yang bisa kami jual di Baturadden seperti itu Mas. Oke. Ya, Mas Istanto, untuk kemasan atau packaging sebuah atraksi budaya supaya lebih menarik lagi, menurut Mas Istanto sendiri apa sih yang perlu ditingkatkan nih supaya orang tuh tahu kalau ke Baturadden-nya pasti nonton ini, misalnya nonton Kentongan, nonton Lengger, atau nonton Ebek. Karena mungkin kalau di wisata lain kan misalnya kayak contohnya Bali lah, Bali kan sudah khas dengan tariannya, misalnya kita ada space khusus untuk menyaksikan misalnya barongan dan tarian Bali. Nah, apakah nanti di Baturadden juga ke depan ada mungkin space atau tempat khusus untuk kita menyaksikan kesenian yang memang itu rutin gitu sebagai semacam apa ya kayak paket wisata yang di mana di situ ada pertunjukan kesenian. Memungkinkan nggak Pak? Oke, baik. Memang sebelumnya saya juga Iya. bergerak di bidang tour and travel ya. Jadi Iya. beberapa yang sudah pernah saya lakukan untuk show seperti itu kan sejauh ini baru by request. Iya. By request. Kemudian sudah kami komunikasikan juga ke Dinpora melalui Pak Fendi barusan bahwa kita perlu juga ada regular event ya, mungkin seminggu Iya. sekali dan sebagainya. Dan yang sudah dilakukan kami di lapangan apabila ada wisatawan yang lebih condong ke pertunjukan dan budaya, Iya. itu kami pasti menyertakan paket yang ada souvenirnya.
Baik. Di Banyumas tuh bukan belangkon, bukan apa ya, tapi Iya. kita kan pakainya ikat Banyumas ya. Dan Betul. itu cara memakainya pun kan juga butuh latihan, nggak asal diikat aja gitu. Dan itu Iya. juga menjadi hal yang menarik, filosofi bagaimana ikat kepala Banyumas itu. Kemudian karena harganya juga murah Mas. Jadi itu Oke. bisa kita distribusikan setiap ada rombongan seperti itu. Kemudian, budaya itu kan tidak hanya mencangkup namanya seni pertunjukan ya, tapi Iya. juga ada budaya bagaimana, olahan makanan, kemudian oleh-oleh dan sebagainya yang unik yang tidak ada di tempat lain. Iya. Nah di kami di Banyumas sudah ada namanya Kampung Nopia, Oke. Nopia dan Mino. Itu Itu kan di juga Kota Lama ya? dia di Pekunden, Pekunden di ya? Banyumas. Jadi, untuk pengunjung sendiri selain dia makan, nopia yang sudah jadi, mereka dikasih lihat ya bagaimana proses pembuatannya itu karena unik sekali. Betul. Jadi bukan kita menempel ke tungku dan sebagainya, dan kemarin beberapa bulan yang lalu Pak juga Menteri udah hadir ya? nah Udah hadir betul, ya? dan Oke. saya ada fotonya di sana. Iya, siap. Seperti itu sih Mas, begitu. Oke, jadi tadi salah satu, makanan khas juga ya, Betul, nopia ini, juga menjadi salah satu daya tarik juga ya. betul, Meskipun wilayahnya agak jauh ya, betul. tapi kalau misalnya bisa nggak sih semuanya didekatkan ke Baturadèn gitu? Jadi kami, kalau saya sendiri di Iya. Belut itu kan memang mengelola beberapa objek wisata ya. Kami Iya. ada 8 spot, yang paling utama adalah Loko Wisata Baturadèn. Tapi daripada itu kami memang membangun dari istilahnya bahasanya bukan atas bawah ya, tapi teritorinya kan lebih rendah di bawah ya, dari Betul. ketinggian itu. Iya. Nah kami bergerak di sektor di sekitar kota, di pinggiran Kabupaten Banyumas supaya nanti kita bermuara di Baturadèn seperti itu. Karena Baturadèn tanpa di Didukung. apa-apain ya itu sudah ramai gitu. Betul. Makanya kami bagaimana Baturadèn sebagai daya tarik utama di Kabupaten Banyumas ini bisa memberikan manfaat ke istilahnya ke area-area lain di Kabupaten Banyumas seperti itu. Oke, jadi intinya kolaborasi ya Mas ya, dengan objek wisata yang dikelola oleh BLUD ya, Betul, di betul. Banyumas ini tadi contohnya tadi Kampung Nopia misalnya, Betul, supaya orang yang datang ke Banyumas ini, mereka keliling dulu kali ya, nanti betul. terakhir baru ke Baturadèn. Iya. Karena kami Oke. rata-rata kan juga tamu kita kan fokus juga meningkatkan lama kunjungan atau length of stay-nya itu. Karena indikator sukses pariwisata kan salah satunya adalah length of stay atau lama tinggal. Mana ada orang Jakarta ke Purwokerto 1 hari terus bisa menikmati banyak hal kan nggak juga. Iya. Mereka bagaimana dalam 3 hari atau 4 hari itu ada sajian selain pertunjukan, ada alamnya, juga ada kulinernya itu kami berupaya untuk bisa tersajikan secara lengkap seperti itu. Oke, ya menarik sekali nih. Berarti, mungkin yang dari luar Banyumas nih, yang kepengen ke Banyumas, pengen ke Baturadèn tadi, bisa mengunjungi objek wisata yang lain terlebih dahulu ya, untuk bisa sampai ke Baturadèn dan kalau bisa tidak hanya sehari ya, tapi berhari-hari stay di Iya betul, Banyumas gitu ya. iya. Oke, saya ke Pak Fendi lagi nih. Pak Fendi, Dinpora Bupar ini kan bukan hanya menaungi objek wisata Baturadèn saja ya, tapi banyak, tempat wisata lain yang perlu publikasikan juga, yang perlu dipromosikan juga. Nah, untuk dukungan dana nih Pak, untuk pariwisata sebenarnya di Banyumas ini apakah selama ini sudah mengakomodir kebutuhan, pariwisata di Banyumas ini atau masih kurang nih Pak sebenarnya? Ya, kalau dibilang kurang, kurang Mas. Oke, Tapi kalau dibilang sudah mengakomodir, sudah seperti itu. baik. Kami dengan DKKP juga sudah melakukan kerjasama, termasuk istilahnya untuk tahun ini kita ada bantuan sekitar 300 juta untuk masing-masing kelompok seni untuk Baik. tampil, itu satu kali kelompok seni tampil ada 5 juta. Baik. Jadi kalau 300 dibagi 5 berarti ada 60 kelompok seni yang kita support, ya seperti itu. Tapi karena seperti itu, Ya. kita tidak hanya Baturadèn saja, tapi kita punya Kota Lama, kita punya Andang Pangrenan, kita punya Taman Kemambang, kita punya Gedung Sutejo. Jadi memang jujur masih terbagi-bagi Mas. Baik. Karena apa? Karena juga nanti kita spot wisata kita di Kabupaten Banyumas juga terintegrasi. Tidak Baik. hanya Baturadèn tapi kita jual Kota Lama, kita jual Mas Kumambang, kita jual Menatrate yang nanti finishnya seperti tadi Mas Istiantoko juga sudah matur. Keinginan kita adalah kunjungan wisata kita adalah tidak hanya 1 jam atau 2 jam tapi ada jeda waktu 1 hari ataupun 2 hari seperti itu. Jadi bisa memantik ekonomi di tempat kami atau di Kabupaten Banyumas akan lebih berkembang lagi seperti itu. Oke. Jadi kalau anggaran Ya. sebenarnya sudah ada, tetapi ya memang masih kurang karena tempat kami, spot kami adalah banyak. Ya. Jadi kalau cuma dibagi katakanlah 60, berarti kalau semisal ada
6 itu kan cuma paling-paling berarti 60 dibagi 6, cuma ada 10 kali pertunjukan, tidak bisa setiap bulan melaksanakan pertunjukan, seperti itu Mas. Ya. Lalu untuk, PAD dari sektor pariwisata sendiri di Banyumas setiap tahun apakah selalu ini memenuhi target atau enggak sih, Pak? Kalau PAD mungkin dari Mas Inta atau yang Oke ya. Mas, karena kami menjual produknya saja Mas, yang Siap. iya, yang menikmati malah Mas Istanto, kami kan iya, Tapi cari produknya mungkin saja dapat seperti itu. laporan nggak sih, Pak? Maksudnya di Gimana, Kota Mas? Budvar dapat laporan setahunnya itu, misalnya Eee, dari objek wisata ini nutup atau enggak gitu, Pak? Biasanya ada laporan seperti itu ya nggak sih? ada laporan sih, ada laporan Mas, tapi lebih baiknya Ya. yang menguasai adalah Mas Istanto. Oke, Ya seperti itu Mas. siap. Baik nih Mas Isanto tadi sudah Oke. dipersilahkan sama Pak Fedi nih. Gimana nih tanggapannya? Baik ya. Selama ini apakah capaian target, sektor pariwisata di Banyumas ini selalu memenuhi target atau kurang nggak sih Ya, sebenarnya? jadi seperti ini, untuk sektor pariwisata sendiri Iya. dari segi pendapatan itu kan tidak seperti sektor lain ya, Baik. karena kita kan hubungannya sama jasa pelayanan, Ya. kemudian juga trennya kita kan ada namanya high season, low season gitu Ya. ya, peak sama low season gitu ya. Maksudnya secara average memang untuk tahun 2023 ini sampai bulan Agustus ya, Iya, sampai saat ini ya. dibandingkan tahun yang lalu memang ada sedikit penurunan lah. Tapi itu pun juga Oke. tidak hanya di Kabupaten Banyumas, ini menyeluruh karena beberapa faktor ya. Faktor yang juga ekonomi makro juga berpengaruh, kalender pendidikan juga pengaruh karena beberapa objek yang kami kelola ini biasanya dikunjungi oleh rombongan sekolah juga ya. Belajar ya. Belajar juga. Jadi ketika ada misalnya tahun ajaran baru, ya mungkin Mas Ya. Priyo di rumah ada anak yang mesti Ya. bayar seragam, bayar segala macam. Betul. Jadi wisatawan itu menunda jadwal untuk berwisata di tempat kami seperti itu. Oke, jadi bisa dibilang tahun ini sampai Agustus masih belum mencapai target ya? Semoga nanti bisa kita tutup di high season di akhir tahun seperti itu. Amin amin. Oke, mudah-mudahan ini doa kita bersama ya. Oke, nah lalu nih Mas, biar mencapai target itu, kan butuh, istilahnya event penunjang nih Mas. Betul betul. Karena saya lihat nih di beberapa daerah khususnya yang sudah menjadi agenda Kemenparekraf gitu ya. Iya. Kemenpar sorry, ya betul ya Betul. Kemenparekraf, oke. Kemenparekraf ya. Kemenparekraf gitu ya. Ini kan banyak daerah-daerah tertentu yang sudah menjadi, masuk di namanya kalau nggak salah ini ya Wonderful Indonesia ya? Iya, betul. Nah, apakah nanti ada agenda wisata di Banyumas ini yang bisa menjadi agenda rutin gitu ya, sudah masuk di Kemenparekraf yang dipromosikan juga, secara masif gitu? Hmm. Kan selama ini hanya beberapa nama saja yang kita dengar gitu. Apakah Ya. nanti Baturan juga bisa menjadi masuk list tersebut gitu? Bismillah kita OTW ke sana ya karena Ya. dibandingkan dengan kabupaten lain kami di Banyumas itu kan memiliki banyak sekali hal yang bisa ditampilkan ya khususnya Ya. di seni pertunjukan karena ini salah satu yang menarik adalah seni pertunjukan dan kita sama-sama mengetahui bahwa sebuah daerah itu akan banyak pengunjung ketika ada gelaran event yang sifatnya regional atau internasional dan itu rutin ya, ada reguler gitu. Nah makanya kami lagi upaya ke sana. Kemarin ditandai pada hari Minggu tanggal 6 Agustus itu sudah ada Festival Lengger Kreasi Banyumasan pertama di Banyumas. Oke. Dan itu dihadiri juga oleh Maestro Lengger Lanang Internasional ada Mas Rianto. Ya. Yang itu punya jejaring sampai ke negara Eropa, kawasan Eropa, ada yang di Amerika dan sebagainya. Nah kedepannya kami berupaya ya tentunya komunikasi juga dengan Pak Fendi selaku Kabid Kebudayaan bagaimana kita Banyumas bisa memiliki event level internasional dalam hal pertunjukan tari dalam hal ini adalah lengger karena lengger itu bukan tarian, Ya. lengger itu orang. Jadi Oke. bagaimana lengger itu mendapat apresiasi karena dengan berkembangnya zaman ya kesenian itu kan seolah-olah menjadi sesuatu yang unik yang Ya. punya valuasi bagus ya padahal itu sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari kita tanpa ada itu pun harusnya kita juga ikut melestarikan dalam banyak hal misalnya menyediakan fasilitas untuk latihan. Kemudian bagaimana kurikulum di sekolahan tingkat dasar karena sanggar tari di Banyumas udah banyak banget loh Mas. Iya betul. Sanggar tari dan mereka Kemarin juga SD Karangmangu Baturaden itu Ya. kan juara di betul. provinsi ya, Betul, sekarang melaju ke nasional juga ya? Dan memang untuk menampilkan tari itu biayanya Ya. tidak murah ya termasuk Betul. dari kostum, make up dan lain sebagainya. Nah, itu ini juga semoga menjadi perhatian kita semuanya bahwa untuk mengembangkan budaya itu juga ada biayanya gitu. Oke, jadi memang, faktor budget lagi ya? Ya tapi Ini itu jangan jadi patokan ya, Iya. selama kita ada niatan, ada keinginan, pasti ada jalan seperti itu. Oke, ya baik ke Pak Fendi lagi Pak.
ini support supaya mungkin ada event yang mampu dikenal luas secara nasional dari Banyumas atau dari Baturadden yang bisa dijual dan nanti bisa mungkin masuk listnya Kemenparekraf nih. Kira-kira dukungan seperti apa yang Bapak lakukan nih? Ya, kami juga di Dinpora juga untuk yang hari jadi kan kita juga selalu ada itu, Mas. Iya. Iya, kita jual juga nilai hari jadi itu ke tingkat nasional. Ya, memang seperti itu tadi kendalanya adalah dana. Oke. Kemarin hari jadi aja kita hampir 1 M untuk pelaksanaan hari jadi Kabupaten Banyumas. Iya. Jadi kita juga sebenarnya dari dulu kita juga ada Banyumas Carnival gitu loh, Mas. Tapi memang Extravaganza, ya. iya, Extravaganza, ya. extravaganza seperti itu. Tapi memang untuk sementara waktu tahun ini memang kami belum ada event itu karena sekali lagi terkait karena anggaran. Sebenarnya kami juga di sini punya banyak sekali, Mas, untuk pelaku-pelaku seni. Kita juga punya SMK Negeri 3 Banyumas. Oke. Yang SMK itu memang dikhususkan adalah untuk paling banyak ada di seninya seperti itu. Apalagi seni kita memang yang beri tadi Mas Is juga sudah matur, kita memang punya seni unggulan yaitu adalah Lengger Banyumasan. Yang kemarin juga pas waktu ada dari Pak Ganjar datang ke sini juga kita tampilkan Oke. untuk penyambutan beliau di area yang menuju Gor Satria adalah 1.000 penari Lengger dan epek-epekan ya, Mas. Betul. Epek-epekan betul. seperti itu. Ya, oke, Mas Istanto, saya ingin tanya nih, untuk supaya Baturadden lebih dikenal luas lagi di seluruh tanah air atau bahkan di dunia, ini kan perlu event penunjang nih. Nah, kira-kira event penunjang apa nih yang mungkin bisa sama kayak event-event serupa yang ada di kabupaten sebelah atau di kota yang lainnya gitu. Nah, kira-kira Banyumas punya apa sih yang bisa menjadi agenda rutin tiap tahun yang bisa dijual dan bisa dikunjungi oleh banyak wisatawan nih? Ya, sebenarnya kita sudah banyak event yang sudah dilakukan. Cuman mungkin yang popularitasnya agak tinggi itu yang pertama ada Gerbek Suran karena itu setiap tahun digelar Ya. melibatkan 12 desa penopang yang ada di Kecamatan Baturadden. Jadi masing-masing desa itu mengirimkan kontingennya tanda kutip ya untuk mensukseskan acara tersebut. Kemudian kami juga punya namanya Batu Rajes ya walaupun beberapa tahun ini juga vakum Baik. untuk bagaimana orang pun bisa mengerti Baturadden tanpa harus yang tradisional banget ya. Kan Iya. kadang juga ada wisatawan yang kepengen suasana modern tapi di tempat yang alami kan kayak gitu ya. Iya. Kita mengakomodir itu. Kemudian event yang sudah berlangsung lama juga ada Banyumas Extravaganza nggih, Pak Fendi nggih, itu yang juga menjadi kalender tetap di Kabupaten Banyumas untuk memperingati hari jadi. Ini semuanya mendukung dan saya pikir untuk tambahan event nanti akan segera kami bicarakan dengan Pak Fendi nanti selaku dari Kabid Kebudayaan seperti itu. Oke, mungkin nanti off the record setelah ini ya, ngobrol lagi ya. Baik, monggo mungkin Bapak-bapak boleh minum dulu ya. Dan pemirsa serta pendengar, kita kembali akan jeda sejenak. Tetaplah di obrolan budaya. Ada cucu kakek. Mau datang kok nggak bilang sih? Oh ya, gimana kuliahmu, Nak? Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, Kek. Nanti kakek datang ya. Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah. Iya dong. Rencananya habis kuliah mau ngapain? Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, Kek. Oh ya? Kenapa? Biar bangsa Indonesia nggak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik, Indonesia berdaulat secara utuh. Ya. Bagus sekali itu, Nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya, Cuk. Enggak. Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya. Enggak dong, Kek. Bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa. Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita. Berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya. Oke, Kek. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Anda masih menyaksikan dan juga mendengarkan obrolan budaya yang disiarkan dari studio RRI-Net Purwokerto. Masih bersama saya Priyo dan kedua narasumber kami ada Pak Fendi dan juga Mas Istanto ya. Oke, di akhir perbincangan ini kami ingin tahu nih Pak, harapan dari bapak-bapak semua nih untuk lokal wisata Baturadden nih khususnya dan juga pariwisata pada umumnya di wilayah Kabupaten Banyumas. Pak Fendi dulu Pak. Oke, harapan kami untuk wisata Baturadden
eee, bisa booming ke depannya, ya seperti itu. Makanya kami juga, Kabupaten Banyumas kemarin juga membentuk PLUD. Jadi memang Oke. lebih dikomersialkan, biar apa, biar istilahnya, eee, pengelolaan Batu Raden akan lebih profesional, seperti itu. Jadi harapan kami, Batu Raden tidak hanya menjadi miliknya orang Banyumas, menjadi miliknya orang Jawa Tengah, dan orang Indonesia, tapi juga menjadi milik, mancanegara. Jadi kemarin kami sebenarnya untuk yang Banyumas, Grebek Suran, sebenarnya kita sudah, mulai menggelontorkan adalah, Batu Raden Fest, tapi ya memang, ternyata, hasil kami waktu itu untuk, awal-awalnya ini memang, mungkin belum bisa mengena. Karena tadi seperti tadi memang harapan kami memang kemarin bisa dilaksanakan pada pas hari libur, hari Oke, Sabtu ataupun hari Minggu. Karena memang nilai jual pariwisata paling-paling kan hari Sabtu, hari Minggu. betul. Karena teman-teman kita ataupun pegawai semua di Kabupaten Banyumas dan juga anak-anak sekolah libur. Tapi kemarin memang, belum bisa mengena karena kemarin memang pelaksanaan, Grebek Suran itu pas hari, Kamis. Ya. Tapi ke depan sebagai bahan evaluasi kami, dengan teman-teman, PLUD, teman-teman dari Batu Raden, mungkin, event Banyumas, Grebek Suran itu bisa, akan kami evaluasi. Sehingga ke depannya Batu Raden tidak hanya dinikmati ini, tapi Batu Raden bisa go internasional, seperti itu Mas. Amin. Oke. Tapi menurut Pak Fendi kendala terbesar nih Pak untuk, tadi harapan kita bersama supaya Batu Raden mendunia ini kendala terbesarnya apa sih Pak kalau boleh tahu? Ya, memang diperlukan semua stakeholder bahu-membahu, Mas. Oke. Ya, tidak hanya nanti dari PLUD, tidak hanya dari kami di bidang kebudayaan, tapi memang semua stakeholder itu, harus saling dukung-mendukung. Sebenarnya Kabupaten Banyumas sudah memulai itu, Mas. Ya. Dari kemarin juga dari Dinas Perhubungan, kita juga sudah ada Trans Banyumas, itu Ya. juga, sebagai konektor antar masing-masing objek wisata, nilai jualnya kan akan semakin baik lagi karena istilahnya transportasinya, jalurnya adalah semakin mudah untuk masyarakat pecinta pariwisata. Jadi harapan kami memang, besok semua stakeholder saling bahu-membahu, mensukseskan ataupun meningkatkan, objek wisata Batu Raden. Bukan karena apa, karena kalau objek wisata Batu Raden semakin meningkat juga istilah masyarakat di sekitar Banyumas juga akan semakin meningkat juga, rasa kemakmurannya karena pendapat mereka akan semakin, bertambah. Kan ini merupakan efek domino. Ya. Jadi ya dari budaya, dari wisata, dan juga akan berimbas pada, perkembangan atau, kenaikan, pendapatan teman-teman kita atau masyarakat warga Banyumas, seperti itu Mas. Oke, tadi Pak Fendi bicara tentang transportasi. Nah, apakah transportasi yang tadi Bapak sampaikan ini sudah memadai untuk bisa sampai ke objek wisata yang ada di Banyumas ini Pak semuanya atau baru sebagian aja nih Pak? Ya kalau kami melihat sebenarnya sudah lumayan Mas, Oke. sudah banyak, mungkin Masnya udah mungkin ataupun tadi mungkin ditampilkan juga mungkin ya Mas, di Iya. video itu juga ada bis yang warna merah itu loh Mas. Iya. Trans Banyumas itu sudah banyak sekali, malah kalau sekarang tuh udah berbayar ya Mas? Berbayar. Berbayar, kalau dulu gratis Mas. Iya. Ya gratis, itu juga sudah menghubungkan antar semua objek wisata dari Batu-Raden, Banyumas juga sudah ada Mas. Nanti paling-paling tinggal Ya, Banyumas belum ada ya kita Mas? ada bis pariwisata gratis setiap Sabtu Minggu Oh, start beda dari beda dengan Patik Raja. Trans ya? Beda, beda. Ada 3 Oke. unit. Warnanya sama ya Mas, merah ya? Warnanya ada biru putih, Pak. Oh biru putih Biru ya? putih ya. Oh Di seperti Patik itu. Raja Oh, startnya. Oke. oh seperti itu. Itu satu menit masih berjalan? Masih 3 unit setiap Oke. Sabtu Minggu. Dan itu free ya? Itu free. Iya. Tapi berhentinya di mana aja nih Mas kalau boleh tahu? Objek yang ada di Banyumas mulai dari Menara Teratai, kemudian Mas Oke. Kemambang, Pangsar Tiduman, endingnya di Batu-Raden. 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 Iya. Itu pasti beroperasi setiap Sabtu Minggu? Running, Sabtu Minggu running, ada jadwalnya, ada rutenya, di situ masyarakat bisa langsung datang ke Titik-titiknya? di Titik Notok. penjemputan? Startnya di Notok. Nanti berhentinya melalui halte yang dipakai juga untuk Trans Banyumas, Pak. Iya. Nah, sama gitu. Oh baik, ya ini berarti bis pariwisata ya, itu yang khusus ya? Wisata gratis khusus. Kalau yang Trans itu kan setiap hari ada Setiap ya? hari, setiap ya, hari. setiap hari. Juga sampai Batu-Raden ya Mas ya sekarang ya? Ya seperti itu. Sampai Batu-Raden, betul. Oke, ya baik mungkin Pak Istanto juga menambahkan terkait transportasi ini kan sesuatu yang vital ya untuk bisa sebagai sarana untuk menuju tempat pariwisata. Nah, kalau menurut Mas Istanto sendiri yang masih kurang apa lagi nih supaya
orang untuk mengakses, untuk pergi ke Baturadden itu mudah, itu apalagi yang perlu ditingkatkan? Sebenarnya yang disediakan oleh pemerintah daerah atau Iya, pemerintah pusat melalui dinas terkait itu sudah cukup baik ya. iya, Tinggal bagaimana kita penggiat wisata atau saya sendiri di BLUD mensosialisasikan ke masyarakat karena masih banyak juga masyarakat yang belum tahu ya bahwa untuk iya, mengakses tempat wisata itu sudah sangat gampang sekali untuk zaman sekarang ya. Dan juga kita perilaku juga masyarakat Banyumas sekarang kan hampir semua fasilitas itu menggunakan pembayaran non tunai ya, iya, melalui kartu itu loh Pak, Ya, uang elektronik betul. seperti itu ya. Nah itu juga kita perlu sama-sama mensosialisasikan ke masyarakat bahwa untuk transaksi itu sudah dibiasakan menggunakan transaksi non tunai seperti itu. Kan itu kan pakai kartu aja tap 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 gitu. e-money ya. Iya, e-money Gimana ya. betul. Oke, baik. Ya, lalu, menurut Mas Istanto, ke depan nih supaya Baturadden atau objek wisata lainnya di Banyumas ini makin ramai pengunjung, integrasi seperti apa nih yang diharapkan supaya semuanya saling terhubung dan semuanya bisa mencapai target nantinya untuk tingkat kunjungan wisatawan? Ya, jadi seperti yang saya sampaikan tadi dari salah satu indikator suksesnya pariwisata adalah dengan lama tinggal ya atau length of stay ya. Iya, Dan kami di Banyumas kan mempunyai banyak sekali objek wisata dan juga suguhan pertunjukan ya. Dari Pak Fendi sendiri kan sudah banyak sekali ya Pak budaya yang bisa ditampilkan ya Pak kayak lengger, kemudian ada kesenian lainnya ebek, kemudian lain-lain. Nah itu memang kami berupaya untuk setiap objek ini memiliki kalender event yang bisa sinkronisasi ya. Misalnya di Gedung Suteja ada pertunjukan teater misalnya. iya. Kemudian di Menara ada ebek misalnya atau di Lokowisata ada lengger seperti itu. Nah itu kita juga melakukan promosi bersama. Kami sudah bekerja sama dengan organisasi pemandu wisata di Banyumas. Ini ada HPI Banyumas, Himpunan Pariwisata Indonesia. Kita juga bekerja sama dengan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, BPC Kabupaten Banyumas untuk hotel dan resto ya. Karena itu juga Iya, faktor yang sangat penting juga. Kemudian dengan biro perjalanan yang ada di daerah kami dan kebetulan besok ini Mas Rio iya, tanggal 22, 23 itu ada kegiatan PB Mas Travel Mart. Jadi nanti ada buyer seller oke. para pelaku wisata yang ada di Banyumas. Nah itu nantinya juga salah satu sebagai upaya untuk memperkenalkan lokal wisata Baturadden dan objek wisata lain yang ada di Banyumas seperti itu. Oke, jadi itu agenda terdekat ya? Betul, Selain itu apa lagi Mas, agenda terdekat? banyak sebenarnya. Mungkin boleh disebutin nggak Mas, spill Sebutin dikit oh lah. ya. Biar nanti ini yang nonton pada datang ke Oh ya, sini, kita kasih iya. bocoran dulu ya. Jadi Iya, di iya. tanggal Sampai 7 akhir tahun deh boleh? sampai yang terdekat di tanggal 17 kita ada event di Menara Teratai mulai pagi sampai sore ya dari Iya, perlombaan, ada kembang api di closingnya, oke. kemudian 19 kita ada tadi Pak Fendi menyampaikan ada stand up comedy tapi Banyumasan Itu yang di Baturadden? di Bukit Bintang. Wow, Ya kita ya ada dingin ya juga tapi ya? ya Ya terus? kemudian di 20-nya kita ada jalan sehat, ada senam dan sebagainya. Kemudian di tanggal 22 dan 23 2 hari itu ada Banyumas Travel Mart. Oke, itu Jadi lokasinya di Baturadden? nanti kita spill ya. Oh belum ya, masih to be confirm ini. Itu big confirm Oke, ya, jadi terus? gitu. Kemudian di seperti bulan September, Oktober, November kita ada event rutin ya. Ada misalnya lomba mancing. Ya, lomba Wow, ini mancing itu mancing mania kayaknya harus di ikut bulan ya. September kita ada Terus? lomba mancing, hadiahnya lumayan juga ya. Kemudian di bulan Oktober, November, Desember pergantian tahun seperti biasa kita ada di beberapa titik kita ada kembang api. Kemudian kalau show reguler kami sedang upayakan seperti itu. Oke, wah sudah, sedemikian rupa ya agenda wisata dibikin sampai akhir tahun ya. Tinggal bagaimana nih masyarakat, yuk rame-rame datang ya dan pastinya promosinya juga harus ditingkatkan ya. Betul, kami sudah menampilkan program kegiatan terus konten dan lain sebagainya di media sosial ya. Mana nih Jadi mungkin boleh dong di-spill, hmm, akun resminya dari, dari Belut ya, Baturadden atau ya. Belut misalnya supaya orang kalau mau cari objek wisata di Banyumas langsung ke satu akun itu misalnya. Oke, di Instagram kita ada lokal wisata Baturadden. Itu dicari aja itu cuma satu ya, lokal wisata Oke, Baturadden. oke. Kalau aplikasi ada nggak sih? Kan saya sempat dengar ada aplikasi yang Oh bisa, ya, ini namanya aplikasi searching Dolan untuk Banyumas ya. ini, objek wisata di Banyumas. Nah Ya. ini perlu dikasih tahu juga nih yang di luar Banyumas kan biar pada download gitu. Iya, baik silakan untuk pemirsa RRI yang mau download aplikasi Dolan Banyumas, DHOLAN Banyumas ada di Oke, Play Store
Di situ tersaji informasi mulai dari objek wisata, jalur angkutan ya, Ya. kemudian biro perjalanan, resto, hotel dan lain sebagainya semuanya ada, tinggal klik 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 aja di situ. Bisa juga melayani pembayaran, non tunai seperti itu. Satu aplikasi. Betul, Wow, gampang berarti ya. betul. Oke, ya kita sudah sampai di bagian akhir. Harapannya Mas Istanto sendiri nih untuk pariwisata di Banyumas secara umum dan juga khususnya di lokal wisata Baturaden. Oke, baik, selama ini kita kan di Banyumas itu sebagai kota transit, nggih. Jadi kebanyakan wisatawan itu mengarah ke kota-kota besar seperti Jogja, Semarang dan lain sebagainya. Nah, kedepannya dengan dukungan segala macam pihak, semoga Banyumas ini menjadi destinasi wisata utama untuk para wisatawan khususnya yang datang di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Kemudian kami juga berharap dari dukungan dari pemerintah daerah sendiri bahwa setiap kegiatan itu mengupayakan apa ya, gini, ini bisa direkam nggak ya? Iya. Maksudnya kita bagaimana mensosialisasikan ke pelajar khususnya tingkat dasar SD, Oke. SMP itu sebelum melakukan perjalanan keluar kota minimal dalam 1 tahun itu melaksanakan tur ke Banyumas dulu, inbound dulu. Oke, Jadi supaya jadi itu juga pelajar di Banyumas, yuk kita wisatanya yang di lokal dulu ya. ya, karena ada peribahasa kan gini, tak kenal maka tak sayang kan Ya. gitu ya. Bagaimana warga Banyumas akan mencintai, menyayangi wilayahnya atau pariwisatanya kalau tidak mengenal seperti itu. Oke. Dan saya yakin, saya menanya ke Mas Priyo nih, Ya. kita tes dulu ya. Yes. Mas Priyo tahu nggak ada makam Raja Bali di Banyumas? Saya jujur nggak tahu. Ah, Iya. itu dia salah satunya. Oke, Itu baik. PR buat kita Saya semuanya. harus dikasih Terima tahu kasih. dong Mas, di mana itu? Nanti setelah ini. Oke, baik, off the record ya. Saya Oke. paling tahunya ya Cikakak, yang ini sih yang udah famous Ya, lah. nanti setelah ini aja. Oke, ya. siap. Pak Fendi, mungkin terakhir Pak, pesan untuk masyarakat Banyumas dan juga mungkin seluruh yang menyaksikan acara ini, yang mendengarkan juga dimanapun berada, supaya rame-rame berkunjung ke Banyumas, ke Baturaden khususnya. Apa nih Pak pesan pentingnya? Silakan. Pesan penting kepada masyarakat, ya seperti tadi juga Mas Isama, kita juga istilahnya kalau kita sendiri yang tidak menjadi siapa lagi seperti itu. Tapi kami itu juga memang himbauan untuk masyarakat kami, tapi kami juga selalu support kepada masyarakat luar dari Kabupaten Banyumas untuk bisa datang ke Baturaden. Ayo datang Purwokerto seperti itu. Kami juga selalu dengan teman-teman stakeholder, termasuk kemarin rencana kami dengan teman-teman istilahnya seperti pemandu wisata. Kalau di Bali kan rata-rata mereka sudah dapat dari itu ya Mas, istilahnya apa namanya, IO-nya atau apa? Oke. Kalau Ya, di biro ya, Biro, bironya. Ah, Dari biro. kita memang rencana ke depan mungkin dari tempat-tempat wisata kita yang memberikan diskon gitu loh Mas, untuk Betul. bisa dipakai oleh mereka sebagai, karena rata-rata di tempat kami atau di sini belum ada itu ya Mas, Ya, Mas. guide-nya belum ada Mas. Ya, Oke. belum. Kami adalah dari pemerintah Kabupaten Banyumas kemarin sudah berwacana dengan teman-teman itu untuk bisa melakukan diskon ke tempat-tempat wisata yang nanti bisa menjadi operasional atau pemangkit teman-teman untuk bisa membawa wisatawan ke Kabupaten Banyumas. Jadi Oke. harapan kami pokoknya seperti itu pada semua warga utamanya warga Banyumas, ayo kita ke Baturaden. Kita juga sudah punya program Dolan Banyumas, ayo sukseskan Dolan Banyumas seperti itu. Oke, terima kasih Pak Fendi. Mungkin Pak Isanto terakhir ya, pesan penting untuk seluruh masyarakat, monggo. Ya, jadi kita punya jargon Banyumas Betai ngangeni ya. Oke. Jadi mana setiap wisatawan yang datang ke sini tuh betah, kemudian kepengen datang lagi. Sesuai dengan kita Sabta Pesona ya. Yang terakhir kan adalah terakhir itu kenangan ya. Bagaimana kita bisa memberikan kenangan yang indah kepada wisatawan supaya bisa datang lagi ke Banyumas seperti itu. Oke, terima kasih Mas Isanto dan juga terima Sama-sama. kasih Pak Fendi Terima kasih. Mas. atas kesediaan waktunya sudah hadir bersama kami di obrolan budaya kali ini, dan mudah-mudahan apa yang Bapak-Bapak sampaikan ini bermanfaat untuk masyarakat ya, Amin. khususnya bukan hanya masyarakat Banyumas tapi yang di luar, bahwa di Kabupaten Banyumas ya dengan objek wisata andalannya yaitu Baturaden ini punya banyak sekali pesona budaya ya yang bisa Anda gali dan Anda eksplor di sini ya. Silahkan datang rame-rame ke Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Baik, Pesan juga mungkin Mas. ya Kita silakan. juga untuk yang ke depan, kita juga sudah punya program Mas. Kita sekarang sedang merevitalisasi Kota Lama Banyumas. Oke, Kita ada 3 spot, jadi dari alun-alun Banyumas, nanti ada taman, Ya. taman budaya di belakang, terus nanti Kota Lamanya. Jadi Baik. insya Allah
akhir tahun kita bisa jual pada masyarakat ataupun masyarakat Banyumas dan masyarakat di seluruh Indonesia seperti itu. Oke, luar biasa ya, ternyata ada spill baru nih, ada Banyumas Kota Lama yang sekarang sedang dalam Di proses revitalisasi ya, ya. Mas. Iya, sudah. Mudah-mudahan segera selesai agar segera dikunjungi oleh masyarakat ya. Oke, siap. Sekali lagi terima kasih Pak Fedi, Pak Oke. Isanto. Ya, sama-sama. Dan dengan demikian maka berakhir sudah obrolan budaya kali ini. Saya Priyo atas nama seluruh tim yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa lagi. Salam budaya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.